Dari driver yang paling gue cintain saat ini adalah si ROG Phone 3 dengan raw powernya yang sangat solid dan aksesoris gaming yang cukup menarik seperti contohnya Twin View ini yang bikin gue hampir kesulitan mencari smartphone pengganti. Asus tetap melanjutkan tren ini dengan menghadirkan penerusnya yaitu si ROG Phone 5 dengan beberapa upgrade yang mungkin bahkan pengguna ROG Phone 3 bisa tergiur. Halo, gue Valls Ferry di sini dan di video kali ini gue akan mengunboxing dan memberikan first impression gue terhadap sang penerus jagonya smartphone gaming yaitu si ROG Phone 5. Let's check it out. First, let's take a look dengan boxnya sendiri. Tentunya dengan branding ROG, smartphone ini memiliki feels dan juga aksen yang gaming banget. Sama seperti saudaranya pada lini laptop ROG. Logo ROG dan teks ROG di sekitar boxnya ditemani beberapa detail spesifikasi pada bagian belakangnya. Unit yang dipinjamkan ke kita kali ini adalah unit dengan warna hitam dan juga memory option 8GB RAM dan juga 128GB storage. Beralih ke dalamnya, kita akan menemukan sedikit panel komik yang nantinya akan punya fungsi tersendiri juga. Selain itu di boxnya sendiri ada cover pembatas dengan tulisan For Those Who Dare yang berisikan SIM ejector, bumper case, buku petunjuk, dan beberapa stiker ROG serta kartu garansi. Ke bawahnya lagi dan kita bertemu dengan si ROG Phone 5-nya sendiri yang berwarna black. Ke dalamnya lagi kita akan bertemu dengan charging cable C2C yang udah braided untuk meningkatkan durabilitasnya kali ini dan juga charging brick-nya. Untuk charging brick-nya sendiri, ROG Phone 5 mendapatkan upgrade dari yang sebelumnya hanya 30 watt ke 65 watt fast charging. Asus mengklaim bahwa charger ini dapat mengisi 70% baterai dari 0 dalam waktu 30 menit saja. Satu hal lagi yang ada di sini yaitu replacement cover untuk aksesori portnya, just in case rubber cover smartphone kalian hilang. Sayangnya kali ini nggak ada 3,5 mm dongle, tapi akan dijelaskan kenapa nanti. Ke smartphone-nya sendiri, desain ROG Phone 5 kali ini lebih sederhana dibandingkan yang ROG Phone 3. Dengan back glass dari Gorilla Glass 3 dan juga aksen berwarna merah dengan cyberpunk-esque ala ROG. Di sampingnya kalian akan bertemu dengan aksesori port dan juga tempat SIM card tray-nya yang kali ini dibalut dengan warna merah metalik. Di bawahnya ada USB Type-C dan juga headphone jack 3,5 mm. Yes, inilah sebabnya nggak ada audio dongle. Karena si ROG Phone 5 udah punya 3,5 mm headphone jack sendiri, which is nice karena hampir impossible untuk ditemukan pada flagship smartphone belakangan ini. Di sampingnya lagi ada volume rocker dan power button beserta capacitive shoulder button yang diberi nama Air Trigger. Dan di atasnya sendiri polos ditemani satu mic noise cancelling aja. Secara overall build dari ROG Phone 5 ini on par dengan flagship smartphone sekelasannya dengan back glass Gorilla Glass 3, aluminium frame-nya, dan juga front glass-nya dari Gorilla Glass Victus. Lebar dan dimensi sebenarnya smartphone ini cukup besar, namun untuk tangan yang berukuran cukup lumayan, gripnya sangat enak as expected dari sebuah gaming smartphone. Di soal bobotnya, berat ROG Phone 5 cukup beefy di 238 gram, jadi ini bukan one of the lightest smartphone. Sebenarnya ini balik lagi ke soal preferensi, lebih suka menggenggam smartphone yang lebih berat karena stabilitas, atau lebih suka yang ringan agar bisa bertahan lebih lama di genggaman tangan. Masih di soal desain dari smartphone-nya sendiri, yang ini cukup menarik sih pastinya. Nggak lengkap namanya smartphone gaming kalau nggak punya RGB. Katanya sih no RGB no party kan. Nah tenang aja, di ROG Phone 5, Asus pun masih memberikan RGB LED pada panel belakangnya. Namun kali ini bentuknya lebih subtle, tapi yang menarik adalah kalian bisa membuat warnanya menjadi lebih warna-warni dan tidak hanya statik satu warna aja yang berganti secara dinamis. Langsung aja kita nyalakan dan setup supaya bisa ulik lebih lanjut. Salah satu hal yang selalu unik dari ROG Phone series adalah proses setup yang ditemani AR feature-nya. Kali ini dengan meng-scan komik di depan boxnya tadi, kita bisa menikmati sedikit cinematic action dari salah satu karakter yang dibuat oleh Asus ROG untuk merepresentasikan lini ROG Phone. Pada akhir setup AR-nya pun ada sedikit interaktif konten yang memanfaatkan air trigger-nya, serta menunjukkan kemampuan AR dari ROG Phone-nya, hanya saja kali ini untuk di kamera selfie-nya. Secara software, ROG Phone dikenal dengan clean Android-nya ditambah layer dari UI ROG UI saja. Sebagian besar feels-nya mendekati vanilla Android, hanya saja diberikan tweak dan skin khas gaming.
Ini sudah dilakukan sejak model-model terdahulunya, and it's nice to see pada seri kelima lini smartphone gaming terpopuler ini. Android yang digunakan tentu saja sudah Android 11 dengan security patch April 2021. Overall UI dan UX-nya pastinya sangat smooth, dan karena nggak ada bloatware yang sering ngeganggu di sini, walau memang pakai skinnya ROG banget, tapi smartphone ini tetap masih smooth dan nikmat banget secara experience. Ngomongin tentang smoothness, tentunya nggak lengkap kalau nggak ngomongin soal displaynya. Panel AMOLED 6,78 inci Full HD+, 1 billion colors, HDR10+, dan tentu saja yang bikin smooth adalah 144Hz refresh rate-nya. Ini adalah nilai jual utama ROG Phone 5 yang sudah pasti akan sangat memanjakan mata, baik hendak sedang gaming session ataupun cuma secara casual mengarungi dunia maya. Selain itu juga tingkat kecerahan layar dari ROG Phone 5 sudah cukup tinggi hingga 1200 nits peak-nya. Sehingga saat di bawah terik matahari harusnya cukup jelas, walau sebagai hikikomori I have to say, udah mulai lupa sama cahaya matahari sejak ada PPKM. Tentunya berkat panel AMOLED juga, color contrast yang dihasilkan sangat cakep, apalagi udah mendukung 1 billion colors dan juga HDR10+. Namun baik lagi, tergantung sama konten yang sedang kalian nikmati, karena tidak semua konten memiliki sertifikasi yang sama. Menemani display yang menawan ini ada dual stereo speaker. Sejak ROG Phone 3, gua akui bahwa dual speaker ROG itu selalu top notch dibandingkan smartphone di kelasannya yang seharusnya juga sudah tidak perlu mengkompromi hal ini. Namun ROG Phone 5 meningkatkan kualitas audionya menjadi lebih baik lagi sehingga mendapatkan 79 poin oleh DxOMark dalam soal audio testnya. Low, mids, dan highs yang dimilikinya sangat bagus dan cukup pleasant untuk semua kondisi, baik itu sekedar nonton ataupun kalian hingga main game. Ini, at least untuk merasakan Nvidia RTX 3000 series, maybe. Well, kebetulan Asus Keurusan performa tentunya ROG Phone 5 tidak mengkompromi apapun. Snapdragon 888 dengan RAM 8GB hingga 16GB LPDDR5 dan juga storage super cepat UFS 3.1 dengan luas 128GB hingga 512GB menjadi powerhouse yang sudah pasti nunjukin ROG Phone sebagai flagship smartphone banget. Tapi buat ROG tentunya gelar flagship aja nggak cukup, karena ROG Phone tentunya berfokus pada gaming juga. Antutu skor yang mampu diraihnya mencapai 800 ribuan lebih dan berada di antara top of the top dari semua smartphone flagship yang ada saat ini. Melibas bahkan kawan seper S-Ocean-nya yang juga memakai Snapdragon 888. Tweak dari Asus melalui R&D dari ROG yang berfokus banget sama laptop gaming memang mempersiapkan para jawara gaming terutama mobile gaming. Tapi nih, biasanya Snap 888 itu panas, suka throttling dan sebagainya lah. Pokoknya nggak pleasant banget katanya. Jadi tentunya nggak lengkap dong kalau kita belum tes Genshin Impact di smartphone ini. Tapi untuk itu tentunya ada di video terpisah ya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan sama video tes Genshin Impact kita ya. Selain itu gue juga akan lakukan tes rhythm games buat lihat performanya juga di Bandori dan tentunya Proseka. Selain gaming, tes lainnya bagaikan smartphone flagship tentunya bisa dilibas dengan santai. Namun untuk kalian yang memang bakal install banyak banget game serta menggunakan smartphone ini untuk casual atau daily use, mungkin bisa consider versi 256GB ataupun 512GB untuk pengalaman storage yang lebih baik. Berikutnya di soal kamera. Jujur untuk kamera nggak banyak yang berubah dari ROG Phone 3 ke ROG Phone 5. Sensor utama yang sama-sama 64MP ditemani 13MP ultrawide dan juga 5MP makro. Seharusnya ada tweak AI saja yang diimplementasikan oleh Asus di sini, namun tidak begitu noticeable oleh kita saat tes awal-awal ini. Namun itu bukanlah hal yang buruk. Performa kamera dari ROG Phone 3 sebelumnya sudah sangat baik dan diperbaiki lagi secara software sini, well, that's also a good thing. Terakhir sebelum harga, tentang baterainya sendiri. Baterai dari ROG Phone 5 bisa dibilang cukup badak, mengingat kemampuannya untuk mentenagai performa terbaik dari sebuah smartphone gaming. Kalau direferensikan dengan ROG Phone 3 yang sama-sama memakai baterai LiPo 6000 mAh, smartphone ini harusnya bisa melewati seharian tanpa masalah.
Namun dengan optimalisasi software yang lebih baik lagi, seharusnya ada sedikit perbedaan di ROG Phone 5 yang mampu membuatnya bertahan sedikit lebih lama 1 hingga 2 jam. Untuk di sisi charging pun, ROG Phone 5 punya kemampuan yang cukup superior dengan maksimal fast chargingnya 65 watt. 1 jam kurang harusnya sudah mampu mengisi penuh baterai smartphone ini dari nol. Untuk kalian yang suka soal bypass charging, tentunya aja fitur itu juga kembali di sini sebagai staple of a feature dari ROG Phone series. Nah, tentunya yang terakhir, harga. Well, ini yang paling penting tentunya. Sesuai judul, bisa dibilang ini adalah flagship termurah saat ini dengan fitur yang lebih superior ketimbang peer di kelasannya yang berada di kelas flagship dan juga kelas gaming. ROG Phone 5 dijual dengan harga 9,999 juta rupiah untuk base modelnya dengan RAM 8GB dan juga storage 128GB. Untuk yang lebih tinggi sedikit, ada 14,99 juta untuk model RAM 12GB dan storage 256GB. Dan untuk yang suka paling atas atau top of the top, Asus juga mendatangkan ROG Phone 5 model Ultimate dengan RAM 16GB dan juga storage 512GB. Nah, untuk yang Ultimate ini akan dibanderol dengan harga 18,99 juta rupiah dan akan datang pada waktu yang sesegera mungkin dari Asus Indonesia, namun bukan untuk saat ini. Pada first impression kali ini, gue akui bahwa ROG Phone mengikuti beberapa saudaranya di lini laptop. Performa gahar dengan build yang lebih casual. Banyak gaming smartphones yang berfokus pada bentuk yang ekstrim dan model-model yang aneh-aneh. ROG Phone termasuk salah satunya. Namun di seri 5, bentuknya yang lebih casual memberikan nilai tambah estetika tersendiri yang menarik, akan tetapi tetap menekankan fraksi gamingnya dengan aksen yang berani, serta LED RGB di bodi belakangnya. Secara performa, pada tahap awal tidak ada masalah sama sekali as expected dari sebuah flagship smartphone. Namun tentunya nggak lengkap kalau nggak di tes gaming. Jadi akan kita coba itu terlebih dahulu sebelum memberikan full impression dan juga full reviewnya. Namun dalam first impression kali ini, value per performance dari ROG Phone 5 akan sangatlah worth it untuk para gamers maupun casual users yang lagi memang mencari sebuah smartphone flagship. Base modelnya nggak terlalu mahal, dan walau storage space-nya memang lebih kecil, tapi benefit dari performanya akan worth banget pada setiap digit uang yang kalian keluarkan. Apalagi smartphone ini seharusnya masih bisa bertahan hingga 3 tahun lebih lah buat penggunaan kalian. Namun jika memang yang perlu banget untuk memiliki storage besar, well, I guess nggak ada salahnya untuk melirik model 256GB ataupun si Ultimate dengan 512GB tentunya. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk berikan like, share, dan tentunya belum subscribe bisa langsung klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan, jangan ragu juga untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya Gooples. Jangan lupa juga untuk follow sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dan juga Facebook dengan handle @guiguicom dan gua pribadi di @ffp+. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.